Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi ini kita akan membahas bab 4 mengenai dosa dan pertobatan. Minggu lalu kita telah menyelesaikan bab 3 mengenai baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Jadi silahkan dibuka bukunya, buku pendidikan agama Kristen dan budi pekertinya, dan juga Alkitabnya ya. Tolong dibuka. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama membaca ya. Nah, kita buka halaman 25 dengan judul Dosa dan Pertobatan. Bahan Alkitab kita adalah Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7, dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa itu dosa, kita harus tahu dulu dalam Alkitab diberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Dapat kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 46 dan 2 Tawarik 6 ayat 36. Nah, ini bisa ya kita buka Alkitab kita lihat isi dari 2 Tawarik 6 ayat 36. Bunyinya, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Nah, dikatakan juga bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya atau bertobat. Nah, untuk pembahasan materi dan kegiatan kita kali ini, itu bertujuan untuk membimbing kita semua, membimbing kamu untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia adalah berdosa. Dan tapi perlu kita juga ingat bahwa Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Nah, untuk kita tahu selanjutnya itu apa itu dosa, kita harus tahu dulu asal mula dosa itu ada. Dosa itu pertama kali ada pada saat kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, itu Adam dan Hawa. Ya, dosa manusia itu pertama kali muncul pada peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Nah, kenapa jadi ketidaktaatan? Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Kita semua membuka Alkitab kita ya, di Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Kita sama-sama membacanya. Miss yang akan memimpin bacaannya, tapi kalian semua juga membaca. Oke? Baik, kita mulai. Adapun ular, ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan merahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya pada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Nah, itu dia isi dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Nah, jadi sudah paham kan kenapa dikatakan di dalam Alkitab itu bahwasanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka, di mana mereka tidak menuruti perintah Allah, di mana Allah mengatakan pada mereka, "Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan buahnya." Namun kedua manusia itu malah tertarik, malah tergoda dengan omongan iblis yang ada di dalam pohon itu, yaitu yang menyerupai dalam bentuk ular. Jadi disitulah asal mulanya kenapa manusia berdosa. Itulah yang pertama kali, bahwa karena manusia itu tergoda dan akhirnya memakan buah pohon itu, dan akhirnya manusia pun jatuh dalam dosa dan mengetahui bahwa mengetahui segala sesuatu yang baik dan yang jahat yang ada di bumi kita ini sekarang. Kita masuk ke dalam pengertian dosa. Dosa berasal dari kata hamartia, yaitu artinya pelanggaran, perbuatan yang salah atau berdosa kepada Allah. Nah, ini juga nanti bisa kita baca ya di Yohanes 9 ayat 41. Ada pula pengertian dosa yang lain, itu beberapa
penggunaan kata sebetulnya dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kata-kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek dosa, ya. Dan itu adalah yang beberapa yang paling penting. Yang kedua adalah adikia. Adikia itu artinya kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Nanti kita juga bisa baca di Roma 1 ayat 18 dan 1 Yohanes 5 ayat 17. Kata ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi, yaitu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Lukas 10 ayat 27 sampai 37. Adikia juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu, yaitu dalam Roma 5 ayat 12 dan Ibrani 3 ayat 13. Dan anomia artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah dalam Roma 6 ayat 19 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan apistia artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan dalam Roma 3 ayat 3 dan Ibrani 3 ayat 12. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Nah, dari berbagai pengertian tadi, berbagai pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah, ya. Berarti kita sudah melawan kehendak Allah, itulah yang dikatakan sebagai dosa. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Nah, siapa yang masih seperti itu, hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan, dan akibat itu akan menjadi dampak apa kepada orang lain, karena kita hanya memikirkan yang penting aku nggak kenapa-napa, yang penting aku baik-baik saja, tetapi kita tidak tahu bagaimana orang lain, apakah orang lain itu juga akan baik-baik saja karena perbuatan yang kita lakukan atau justru kebalikannya. Nah, ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa, ya, seperti di bawah ini yang akan dibacakan. Yang pertama, dosa juga menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25 dan Roma 8 ayat 7. Dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain dalam Roma 1 ayat 21 sampai 32. Dan yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia. Dosa itu memang tadi sudah dijelaskan memasuki umat manusia melalui Adam dalam Roma 5 ayat 12 dan memengaruhi semua orang dalam Roma 5 ayat 12, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian jasmaniah dan rohaniah, dan hanya dapat dilenyapkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dosa menurut Alkitab. Dosa adalah segala perbuatan, perasaan atau pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini termasuk dalam melanggar perintah Allah dengan melakukan apa yang salah menurut Allah. Ini baca ya dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 5 ayat 17.
Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang menahan diri untuk melakukan yang benar juga berbuat dosa, yaitu dalam Yakobus 4 ayat 17. Dalam bahasa asli Alkitab, kata dosa berarti meleset dari target atau sasaran. Itu dibaca dalam Hakim-Hakim 20 ayat 16. Jadi jika seseorang meleset atau gagal dalam menaati hukum Allah yang sempurna, dia berbuat dosa. Nah, yang terakhir, akibat-akibat dosa. Akibat dari dosa itu adalah kita bisa lihat di buku juga ya. Itu ada dalam halaman 28. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari dosa, yaitu yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ya, padahal sebelumnya itu mereka sering berbincang-bincang dengan Allah, mereka sering bertemu dengan Allah, karena Allah juga sering turun ke bumi untuk melihat keadaan bumi pada masa itu, untuk melihat Adam dan Hawa, dan mereka juga sering berbicara dengan Allah, kita bisa baca dalam Alkitab ya. Tapi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak lagi bisa bertemu dengan manusia, dan Adam dan Hawa juga tidak bertemu lagi dengan Allah semenjak kejadian mereka jatuh ke dalam dosa. Bahkan ketika mereka mendengar suara Allah saja, mereka ketakutan dan bersembunyi. Ya. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam tubuh kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah, dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Ya, yang ketiga, dosa mengakibatkan konflik. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam sebuah negeri, yaitu contohnya yaitu protes dan perang. Protes itu contohnya seperti demonstrasi ya, adik-adik, dan juga perang, yaitu ya sampai sekarang juga masih ada perang. Setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, masih ada juga sekarang yang terjadi perangnya di negeri lain. Konflik antara manusia dengan alam, yaitu manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Akibatnya hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya penggundulan hutan sebagai humus penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia, dan jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia. Nah, itu sudah kita rasakan ya sekarang, bahwasanya ketika kita merusak alam, maka nantinya juga alam pastinya akan murka, dan kita juga akan kena murka alam tersebut gitu, karena kita sudah diberikan yang baik, diberikan yang enak-enak. Kita sebagai manusia hanya tinggal memelihara, tapi kita tidak menggunakan dengan baik. Dan yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Firman Allah berkata dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, dan sesudah itu dihakimi, hari penghakiman akan datang. Nah, sudah kita baca tadi. Jadi kesimpulannya adalah sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini adalah materi kita dari dosa dan pertobatan, tapi minggu ini kita akan membahas mengenai dosa saja. Minggu depan kita akan membahas mengenai pertobatan. Jadi Miss harap setelah kalian melihat video ini, kalian akan lebih mengerti mengenai dosa. Kalian akan lebih tahu bahwa ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari dosa yang telah kita lakukan, kita perbuat. Miss harap kita semuanya bisa lebih memperhatikan sikap kita dan kelakuan kita masing-masing. Minggu depan kita akan masuk ke dalam materi pertobatan.
Demikianlah materi kita hari ini, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga yang baik-baiknya bisa diambil, yang buruk-buruknya dibuang ya. Harap kalian semua tetap sehat dan semoga kita bisa bertemu nantinya di kesempatan lain. Kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai dan sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, shalom.